Shalom Sobat JRC, welcome back to JRC Online Service. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Kiranya kita senantiasa terpelihara di dalam anugerah Allah. Bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa bertemu serta beribadah hari ini. Situasi akhir-akhir ini semakin menakutkan. Karena itu, janganlah kita kendor untuk menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan 5M demi kebaikan kita bersama, yakni memakai masker double, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi kita secara tatap muka. Jikalau kalian belum divaksin, upayakan untuk segera divaksin demi membangun herd immunity. Untuk meningkatkan kualitas ibadah JRC di setiap minggunya, kami mengajak kita sekalian untuk dapat mengisi form evaluasi melalui link yang terdapat pada description box atau melalui pengumuman di sosial media kita. Pada kesempatan kali ini, firman Tuhan akan diberitakan oleh Ibu Angeline Chia dengan topik mempersembahkan hati kepada Allah. Ibu Angeline adalah seorang profesional di bidang bisnis. Puluhan tahun, beliau menjabat sebagai marketing director di perusahaan ternama di Indonesia. Beliau pernah menempuh studi di Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, sekaligus menjabat sebagai Director and Business Consultant dan General Secretary di Yayasan STTRI. Oleh karena itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Allah yang memanggil kita untuk beribadah kepadanya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Dengan iman, kita mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus akan menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Mari pada saat ini, bersama dengan seluruh orang percaya, kita ikrarkan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tahu hanya pada Yesus saja kita dapat menyerahkan segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. All to Jesus, I surrender. All to Jesus, I surrender. All to Him I freely give. Trust Him in His presence daily. Oh, to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. Oh,
Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Mari kita memuji nama Allah, karena Ialah Allah yang layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Allah kita adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Dia bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Dialah Allah, Raja di atas segala raja. Dialah Allah layak dipuji dan disembah. Hosana, Hosana.
Selamat pagi, Shalom. Bapak, Ibu, teman-temanku, saudara-saudaraku, saya sangat senang dan bersuka cita kita bisa kembali bertemu di dalam ibadah pada minggu ini. Bapak, Ibu, teman-temanku, apa pernah dengar satu permainan tradisional dari Amerika Selatan yang disebut dengan limbo? Permainan ini adalah biasa dilakukan pada saat pesta atau perayaan-perayaan, diikuti oleh banyak orang. Jadi setiap tamu yang datang itu diajak untuk berpartisipasi. Ini permainan sangat sederhana. Mereka bikin sebuah gawang yang ada palang melintangnya, begitu ya. Dan permainannya ini cukup mudah. Setiap orang harus diminta lewat di bawah palang tersebut. Nah, permainannya itu adalah palangnya ini makin lama makin diturunkan gitu kan. Dan kemudian semua orang harus lewat dengan membungkukkan badannya ke belakang. Nah, yang menyentuh palang ini jelas dieliminasi. Nah, sehingga permainan ini satu putaran demi satu putaran itu makin lama palangnya makin turun. Limbo bar ini ya, disebut limbo bar. Nah, permainan ini nanti menjadi seru ketika makin lama makin rendah dan hanya ada satu pemenang yang tertinggal ketika dia makin jago, makin rendah dan dia masih bisa lewat di bawahnya. Nah, sehingga ukuran keberhasilan dari permainan ini adalah seberapa rendah yang Anda bisa lewati, yang kamu bisa lewat. Makin rendah, makin jago. Nah, jargon inilah yang sering diucapkan. How low can you go? Gitu ya. Nah, jargon ini pernah dipakai oleh iklan beberapa mungkin waktu lalu, cukup lama ya. Dan cukup terkenal. Kalau kita dengar how low can you go, itu cukup ring a bell di kepala kita. Nah, baik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya ajak kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi ini kami boleh bertemu kembali. Kami ingin beribadah bersama-sama. Tuhan tolong kami di dalam kami membahas dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tolong hamba-Mu dan tolong setiap kami yang menyimak agar kami sama-sama boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang hidup ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Baik. Mari kita buka Lukas 5. Lukas 5 pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua dan teman-temanku untuk kita sama-sama belajar dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan mulai membaca mulai dari ayat 1 dan kita nanti sambil jalan sambil menjelaskan begitu ya. Nah, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, Lukas secara spesifik mencatat bahwa banyak orang datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini agak unik Bapak Ibu. Kebanyakan juga Alkitab mencatat bahwa banyak orang datang untuk mencari kesembuhan. Banyak orang datang untuk diusir roh-roh jahatnya. Tetapi di sini Lukas mencatat bahwa orang datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi ada kegelapan dan ada kekosongan rohani yang dirindukan, yang dirasakan orang sangat memberati hidup mereka. Sehingga mereka datang untuk mencari firman Tuhan. Dan inilah sebenarnya alasan utama Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat yang menolong orang-orang yang gak tahu dirinya. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tersesat. Dan Tuhan Yesus datang untuk orang-orang yang berbeban berat ini, yang mau mengakui dosanya, sehingga Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa, dan mereka bisa berbalik dari hidupnya, dan menjadi murid Tuhan. Sehingga memang tujuan Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat. Dan Lukas dengan spesifik mencatat bahwa orang-orang datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus pada ayat 2 melihat ada 2 perahu di tepi pantai itu, ya, dan nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala-jala mereka. Nah, para nelayan pada waktu itu pada umumnya itu selalu melakukan pekerjaan mereka di malam hari. Mengapa? Karena pekerjaan nelayan itu kan lama. Mereka harus telaten, harus konsisten, dan harus menangkap ikannya itu memakan waktu yang cukup lama. Sehingga kalau mereka melakukannya itu di siang hari,
panas terik matahari itu akan sangat membakar sehingga mereka akan cepat-cepat pulang. Nah, kalau dilakukan di malam hari itu suasananya tenang, adem gitu ya, sehingga bisa konsentrasi nangkap ikan. Dan yang ada juga alasan karena ikan itu sisiknya itu ada beberapa di antara ikan itu yang justru berkilau dan bisa terlihat justru di malam hari. Nah, yang jelas adalah teorinya adalah kalau malam hari itu banyak ikan yang siang mungkin sembunyi di bawah-bawah, pada malam hari mereka berenang lebih aktif dan bahkan naik ke permukaan. Sehingga itu lebih mudah ditangkap. Makanya nelayan paling sering menangkap ikan di malam hari. Nah, jadi pada waktu Tuhan Yesus di situ, dia lihat ini udah pagi, perahu sudah mendarat begitu ya, dan nelayan-nelayannya sedang membersihkan jala-jala. Kenapa dibersihkan? Karena mestinya jala-jala itu kotor. Jadi kalau dilempar gitu pasti ada yang nyangkut gitu ya. Ataukah itu lumut, apakah itu rumput, atau apakah itu ganggang mungkin. Yang nyangkut dan nempel di situ. Nah, jala itu harus segera dibersihkan. Kenapa? Karena kalau tidak dibersihkan, itu kotoran tadi itu membuat jala itu berat. Dan makin lama dia melengket begitu ya. Dan ketika akan dilemparkan lagi berikutnya, jala itu nggak bisa megar berkembang. Sehingga sulit ya untuk menangkap ikan dengan jala yang kotor. Jadi pekerjaan pembersihan jala itu cukup merepotkan dan makan waktu. Ya, dan tapi harus tetap dilakukan. Karena untuk bisa digunakan lagi jalannya untuk di penangkapan berikutnya. Nah, kita lanjut di ayat 3. Tuhan Yesus kemudian naik ke dalam salah satu perahu itu, dan yaitu perahunya Simon, ya, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Nah, ini unik nih. Jadi Tuhan Yesus melihat kedua perahu itu dan dia memilih perahunya Simon. Tadinya saya berpikir ya, kenapa dia milih perahunya Simon? Nah, kalau kita baca mundur satu chapter, mundur satu pasal, yaitu di Lukas 4 ayat 38, kita tahu bahwa Tuhan Yesus ketika dia meninggalkan rumah ibadat di ayat 38 ya, Lukas 4:38, ketika ia meninggalkan rumah ibadat, ia pergi ke rumah Simon. Nah, berarti Simon itu adalah seseorang yang cukup terpandang di daerah itu. Sehingga ketika Tuhan Yesus selesai dari rumah ibadat, melayani di rumah ibadat, orang-orang mengajak dia ke rumahnya Simon. Dan adapun ibu mertua Simon pada waktu itu demam keras. Dan mereka, para pemuka orang di situ, meminta kepada Yesus untuk menolong ibu ini. Ya, nah, dan Tuhan Yesus berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Kisah penyembuhan ibu mertua Simon ini, bagi kita orang modern, nggak begitu bombastis gitu ya, biasa aja. Yang disembuhin itu demam, yang zaman kita cukup makan satu obat flu atau obat demam, selesai begitu ya, sembuh gitu. Nah, tetapi yang menarik adalah Lukas mencatatnya dan menaruhnya di situ, ya, menjadi kisah penyembuhan pertama yang ada di kitab Lukas. Mungkin kita lebih tertarik dan lebih serius membacanya ketika yang sembuh itu adalah orang kusta misalnya ditahirkan, atau orang lumpuh dibangkitkan begitu ya, disuruh berjalan begitu, atau bahkan orang mati dibangkitkan. Itu bagi kita akan lebih bombastis ceritanya. Tetapi Lukas mencatat kisah ini, dan ini menjadi kisah kesembuhan pertama yang ada di kitab Lukas. Mestinya ini something yang sangat istimewa begitu ya. Nah, sehingga saya coba renungkan begitu. Sebenarnya ini memang sangat istimewa. Karena apa? Karena ini menunjukkan satu mujizat besar yang Tuhan Yesus lakukan. Dia datang berdiri di samping ibu itu, dan perhatikan saudaraku, bahwa kata yang digunakan di situ adalah Tuhan Yesus itu menghardik demam itu. Artinya Tuhan Yesus itu membentak virus penyebab demam itu, dan virus itu meninggalkan tubuh ibu itu. Ini adalah suatu mujizat yang luar biasa. Karena apa? Karena di sini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang virus pun nurut sama Tuhan, ya. Jadi
Tuhan bisa melakukan apa saja. Dan di sini Tuhan Yesus membuktikan bahwa virus pun turut keluar dari tubuh ibu itu dan ibu itu sembuh. Nah, mari kita kembali lagi ke cerita tadi ya. Jadi Tuhan Yesus udah kenal Simon. Nah, makanya dia memilih perahu Simon. Dan Lukas memang tidak mencatat reaksi apa ya. Jadi ketika Tuhan Yesus memilih perahu Simon, Simon ini kira-kira senang apa enggak ya? Nah, enggak dicatat apapun ya. Tetapi Tuhan Yesus minta dia untuk menolakkan mendorong sedikit perahu itu menuju ke danau agar terjadi jarak antara perahu itu dan orang banyak. Sehingga Tuhan Yesus seperti punya mimbar yang cukup berjarak gitu ya kepada pendengarnya. Dan Tuhan Yesus duduk di perahu itu dan dia mulai asik mengajar. Nah, ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Nah, setelah selesai mengajar, mungkin Tuhan Yesus, saya membayangkan mengajar mungkin sekitar 3-4 jam ya. Karena orang udah datang jauh-jauh, mestinya Tuhan Yesus mengajar sekitar 3-4 jam. Sampai mungkin saat makan siang atau break makan begitu ya, sampai orang lelah. Nah, kemudian Tuhan Yesus meminta Simon itu untuk mendorong perahu itu agak sedikit, Tuhan Yesus meminta Simon setelah dia mengajar, meminta Simon tuh untuk bertolak ke tempat yang dalam di tengah danau dan kemudian melempar jala untuk menangkap ikan. Nah, mari kita berhenti sejenak di sini. Saya mau mengajak kita membayangkan pergolakan apa yang terjadi di dalam diri Simon. Nomor 1, pagi itu tentunya tubuhnya sudah lelah. Ya, Simon sudah lelah. Dia capek, matanya mungkin mengantuk, matanya lelah mengantuk karena dia nggak tidur semalaman. Yang kedua, pikiran dan mentalnya pasti juga udah capek banget. Karena dia sudah bekerja keras sepanjang malam dan dia nggak nangkep apa-apa. Waduh, pasti udah keselnya luar biasa gitu ya. Terus pagi ini ada seorang muda yang pernah mampir ke rumahnya dulu. Orang muda ini datang dan kemudian memilih perahunya Simon. Kemudian dia duduk di situ. Suruh pula Simon menolak perahu itu dan itu mau dijadikan mimbar. Jadi Simon merasa, kan begitu ya. Dia harus merelakan perahunya jadi mimbar apung dan kedua dia mesti putar otak karena untuk menjauhkan perahu itu agak ke dalam danau begitu kan bisa hanyut. Jadi dia harus putar otak. Dia mesti cari tali, dia mesti ikat itu perahu dan memberi jarak yang cukup. Dia mesti mikir gitu, ngatur jaraknya gimana, ikat perahunya gimana, dan secara berkala tentunya Simon mesti bolak-balik gitu ya. Dia mesti menjaga supaya perahu ini nggak hanyut beneran gitu. Jadi dia harus turun cek, nanti naik lagi, denger lagi Tuhan Yesus lagi ngajar, lalu turun lagi ngecek lagi begitu. Jadi dia pasti turun naik dan menjaga memastikan mimbar apung ini nggak hanyut begitu. Lalu jam demi jam berlangsung. Ya, Tuhan Yesus asik mengajar begitu. Sudah lewat mungkin tengah hari. Dan matahari sudah mulai condong ke barat. Akhirnya selesai juga. Kelas pengajaran orang muda ini selesai juga. Simon melirik dari tumpukan di pojok perahunya itu. Dia lihat tumpukan jalanya yang belum selesai dia bersihkan tadi. Jala itu masih kotor. Aduh, dia udah mikir nih, aduh lumutnya di situ, rumputnya, aduh nih matahari udah terik begini, pasti itu rumput, itu ganggang, itu lumut, pasti udah nempel, aduh itu udah lengket banget, udah susah dibersihkan. Dan pastinya akan makan waktu lebih lama. Padahal dia merencanakan nih, aduh mestinya aku berangkat lebih awal nanti malam, supaya aku bisa bertolak lebih dalam ke laut itu, ke tengah, ya karena hari ini nggak dapat apa-apa, aku harus mengejar ketinggalanku. Terus tadinya mungkin dia juga pikir nih, ini kan capek ya, mendingan saya tidur siang dulu gitu, sehingga kumpul tenaga nanti malam bisa berlayar lebih kuat gitu ya. Tapi sekarang
waktu udah hampir sore, boro-boro tidur siang gitu, membersihkan jala aja mungkin udah nggak sempet ini karena udah sore. Dilala ini orang muda malah minta dia berlayar sekarang menuju ke danau lebih tengah dan disuruh melempar jala. Jadi dalam hati Simon nih ya, mungkin dia cuma bilang begini, aduh, mestinya akan lebih menolong kalau engkau bilang terima kasih ya untuk pinjem perahunya. Kemudian dah gitu ya, dia bisa segera pergi meninggalkan Simon. Simon mungkin akan terima kasih banget karena dia bisa mengejar ketinggalannya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Jadi Simon jawab dia. Dan dia mengatakan, Tuan, nah kata yang digunakan ini adalah epistates ya. Itu bukan rabi, bukan artinya guru ya. Di terjemahan kita dibilang guru, tapi sebenarnya yang tepat adalah tuan atau bahkan bos ya. Jadi si Simon bilang, Tuan, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sebenarnya Simon ini sedang menyindir sebenarnya ya. Karena dia memakai satu panggilan yang rada kejam sebenarnya. Jadi menyindir gitu. Tuan, bos gitu ya. Jadi panggilan ini dalam meresponi permintaan Tuhan Yesus ini merupakan satu sindiran yang sinis sebenarnya. Karena apa? Secara usia mungkin Simon lebih tua dari Tuhan Yesus ya. Dan lalu yang kedua, dia orang terpandang di Kapernaum itu. Ya kan kita tahu Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Lalu yang ketiga, dia nelayan yang mungkin sudah puluhan tahun, sudah senior, pengalamannya segudang. Plus dia lelah, dia capek, dan sejak tadi pagi udah mengakomodir permintaan si tuan muda ini gitu ya. Dan sejak pagi tadi. Dan sekarang orang muda ini bukannya sadar, malah kasih perintah yang menurut dia agak konyol. Jadi dengan sinis, Simon menjawab, Tuan, bos, waktu tadi Anda datang ya, Anda kan lihat nih kami sedang membersihkan jala. Jala kami ini kotor. Tahu nggak kenapa? Karena kami sudah bekerja sepanjang malam. Melempar jala itu mulai dari pinggir sampai ke tengah. Mulai dari pantai, dari yang cetek sampai yang dalam gitu. Kami sudah lakukan, semua cara sudah kami lakukan. Dan jala ini coba lihat, penuh lumpur, rumput, dan ganggang yang nyangkut. Memang sih sekali-sekali kami apes kayak begini nih. Ya, ada sekali waktu mungkin kami apes, kami nggak dapet ikan. Sama seperti pengalaman kami tadi malam. Tetapi Tuan muda, kami ini mengerti apa yang sedang kami lakukan. Kerjaan nelayan seperti ini kami sudah lakukan tuh lama dari generasi ke generasi. Dan sepanjang pengalaman kami nih ya, menjala ikan di tengah hari bolong seperti yang Tuhan usulkan ini bukan ide yang baik. Ya, karena logikanya matahari terik, ikan-ikan justru akan berenang semakin ke dalam dan bersembunyi di antara karang-karang. Jadi pasti nggak ada ikan yang berkeliaran untuk ditangkap. Tuan kan bekas tukang kayu kan? Belum pernah jadi nelayan kan? Jadi terpaksa ya aku ajarin dulu. Ini bukan teori. Ini adalah berdasarkan dari pengalaman kami bertahun-tahun dari nelayan. Tapi baiklah, karena aku sungkan, karena Tuhan sudah pernah menyembuhkan ibu mertuaku, ya sudah. Kalau Tuhan minta begitu, baiklah bos, gitu ya. Aku akan melakukannya bos, ya. Biar bos Tuhan tidak penasaran, ya. Jadi begitu tuh si Petrus, si Simon ini ngomongnya. Tapi nanti ya, kalau nggak dapat ikan nih ya, jangan kecewa ya. Kan saya udah bilangin. Nah, kira-kira begitu dia ngomongnya. Jadi setelah bicara seperti ini, logikanya kembali ya, Simon pastinya berharap si orang muda ini pasti nggak enak hati lah ya. Terus akan bilang, oh gitu ya, oh ya deh kalau gitu maaf ya, saya memang nggak punya pengalaman. Jadi mungkin sebaiknya saya pergi aja deh supaya kamu bisa menyelesaikan, membersihkan jalamu itu agar nanti malam kamu dapat ikan yang lebih banyak ya. Tapi kenyataannya nggak begitu. Orang muda ini diam saja.
Tuhan Yesus ini dia diam dan dia tenang saja. Dia tidak menarik perkataannya karena ia tahu apa yang sedang ia lakukan untuk hidup Simon. Pembawaan Tuhan Yesus itu pastinya sangat berkarisma, ya. Dia kalau bicara, saya membayangkan gitu ya, Tuhan Yesus kalau bicara pasti suaranya itu tenang, dalam gitu. Dan dalam suara itu ada otoritas, ada wibawa, ada keyakinan yang tahu persis apa yang sedang dia katakan, apa yang sedang dia minta, dan apa yang akan terjadi. Tuhan Yesus tahu. Jadi semuanya ini kalau Tuhan Yesus ngomong, saya juga membayangkan Tuhan Yesus pastinya memandang dengan tajam. Dan pandangan itu menembus ke hati Simon, yang membuat Simon yang sedang jengkel setengah mati ini gak bisa apa-apa. Dia langsung terpaksa melakukan apa yang Tuhan Yesus minta. Ketenangan dari Tuhan Yesus itu mestinya mengagumkan. Dan itu menggaung gitu ya di kepala si nelayan yang berpengalaman ini. Dan memaksa dia melakukan apa yang diminta oleh mantan tukang kayu ini. Dan ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, sini, supaya mereka datang dan membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Jadi mereka nih, si Simon ini, mungkin dengan kita nggak dikasih tahu siapa yang ada di perahunya juga, mereka akhirnya melemparkan jala itu juga. Jala yang belum dibersihkan itu. Ketika dilempar, jelas jala itu tidak menggar. Nggak kebuka lebar gitu ya. Dan jala itu jatuh juga. Berat karena penuh kotoran dari kotoran yang melengket yang belum dibersihkan tadi. Tetapi Tuhan selalu bekerja dengan cara yang luar biasa. Luar biasa dan ajaib. Nah, kalau Tuhan dapat memerintahkan virus keluar dari ibu mertua Simon, maka Tuhan juga dapat memerintahkan ikan keluar, ya, keluar dari persembunyianmu ikan dan berenang naik ke permukaan dan masuk ke dalam jala kotor itu. Berenang naik songsong matahari itu. Tuhan bisa perintahkan itu dan masuk ke dalam jala separuh kotor, separuh lengket itu. Nelayan-nelayan itu hanya perlu Tuhan bilang bertolak ke tempat yang dalam dan lempar jala itu. Hanya itu, yang lain Tuhan yang kerjakan. Tuhan yang bekerja mendatangkan sejumlah besar tangkapan buat mereka. Bukan satu perahu, bahkan kedua perahu itu penuh hingga hampir tenggelam. Ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia tersungkur. Ya, katanya di situ itu adalah prospipto. Ya, tersungkurnya itu artinya dia jatuh di kaki Yesus. Dan dia berkata, Tuhanku, ya, pergilah daripadaku. Aku ini pendosa yang sungguh tidak layak. Ini sama persis dengan pengalaman Nabi Yesaya yang kalau kita baca ada di Yesaya 6, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika Yesaya melihat Tuhan duduk di tahtanya yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan para serafim itu berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Dan bumi bergoyang dengan asap. Maka Yesaya di depan kemuliaan Tuhan itu, dia hanya bisa mengatakan apa? Celaka aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Kerendahan hati itu adalah titik awal yang membawa kesadaran yang mengubah dan membalikkan seluruh kehidupan Simon. Dan Tuhan Yesus mengerti pergolakan hati Simon. Tuhan Yesus mengabaikan
Tuhan Yesus tidak mengabaikannya. Tuhan Yesus dengan lembut menenteramkannya. Ayat 10b kita baca. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Engkau akan menjala manusia. Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang berdosa yang mau menyadari keberdosaannya. Tuhan Yesus bilang, jangan takut Simon. Tidak ada yang perlu kamu takuti Simon. Kamu tidak perlu lagi mengandalkan dirimu karena ada aku. Dan aku mau kamu mengandalkan aku. Mulai sekarang kamu akan menjala manusia. Tuhan Yesus memakai kata menjala. Itu kata kerja yang hanya digunakan untuk nelayan, saudaraku. Nah, menjala itu artinya menangkap ikan-ikan, ya, dan pastinya dalam keadaan hidup. Dan kemudian ditarik mendekati perahu. Jadi Tuhan Yesus memang memilih kata menjala, tidak memburu gitu ya. Karena kata memburu itu artinya menangkap, menembak, mematikan tangkapannya. Nah, menjala itu adalah menangkap dalam keadaan hidup dan membawanya mendekati perahu. Ini adalah suatu cara pekerjaan yang memerlukan seni dan keterampilan, bukan dengan kekerasan dan paksa, ya, tetapi bagaimana membawa ikan itu dalam keadaan hidup. Nah, namun Tuhan Yesus minta Simon menjadi penjala manusia, bukan menjadi penjala ikan. Kalau kita menjala ikan, ikan ditangkap memang dalam keadaan hidup, tapi setelah itu kan mati juga ketika dibawa ke pasar. Nah, Tuhan mengatakan tidak. Tuhan ingin membuat Simon menjadi penjala manusia, yaitu membawa orang-orang yang tersesat dalam kegelapan untuk datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus justru memberikan mereka kehidupan baru. Jadi tidak seperti ikan-ikan yang mati dan dijual di pasar. Justru Tuhan Yesus memberikan kehidupan yang baru. Jadi Tuhan Yesus meminta mereka bertolak dan melempar jala aja. Ya, Tuhan yang akan menggerakkan orang-orang yang seperti ikan itu bersembunyi di dalam gelap gulita di karang-karang di bawah itu untuk naik ke permukaan, menyongsong matahari dan masuk ke jala itu, menjadi penjala manusia. Itu adalah kepercayaan terbesar yang Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang yang mau melayani Dia. Ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kehadiran Tuhan Yesus di dunia itu adalah anugerah terbesar yang Bapa berikan kepada kita. Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat. Untuk siapa? Untuk orang berdosa. Orang-orang yang tersesat, orang-orang yang hidup di dalam kegelapan di dasar dunia ini. Tuhan Yesus mau menolong mereka, menawarkan dirinya sebagai juru selamat. Hanya orang-orang yang mau mengakui dosanya, mau menghancurkan keangkuhannya, dan mau dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Orang-orang seperti ini yang baru dapat mengenali dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus adalah juru selamatku pribadi. Pengenalan dan pengakuan yang sejati. Kalau kita benar-benar kenal Tuhan Yesus dan mengakui Dia adalah Tuhan, juru selamat pribadi kita, pasti mengubah hidup kita. Dan itu yang terjadi pada Simon, Yohanes, dan Yakobus. Mereka semua menghela perahu-perahu itu ke darat. Mereka rela meninggalkan kehidupannya sebagai nelayan. Pekerjaan utamanya mereka tinggalkan. Dan mereka meninggalkan segala sesuatu. Semua yang mereka miliki dan mereka andalkan selama ini. Perahu itu, jala itu, seluruh tangkapan paling hebat mereka itu, seluruh ikan itu, mereka tinggalkan untuk mengikut Tuhan. Apa pengalaman yang barusan mereka alami bersama Tuhan Yesus di dalam perahu itu? Menyingkapkan satu kebenaran yang begitu berharga, yang gak ada tandingnya. Semua hal yang lain menjadi tidak berharga.
Tidak ada lagi ragu. Tidak ada lagi pertimbangan-pertimbangan lain yang menghalangi mereka untuk ikut Tuhan Yesus. Dengan segera mereka tinggalkan dan mereka menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudaraku, teman-temanku, mungkin ada di antara kita sekarang ini yang Tuhan panggil untuk menjadi seperti Simon, Yohanes, dan Yakobus, untuk menjadi hamba Tuhan yang melayaninya. Persis seperti Simon, Yohanes, dan Yakobus. Tuhan panggil kita untuk pergi, bertolak ke tengah dunia yang gelap ini, yang kelam ini. Dan Tuhan bilang, tebarkan jala itu, beritakan berita keselamatan itu. Mungkin ada di antara kita yang dipanggil Tuhan seperti itu. Tapi mungkin ada juga di antara kita yang Tuhan panggil sebagai profesional, sebagai entrepreneur Tuhan. Ya, jadi sebagai profesional Tuhan, entrepreneur Tuhan, tidak hanya hamba Tuhan ya, kita semua hamba Tuhan. Profesional Tuhan, entrepreneur Tuhan yang melayani Tuhan di tempat kita berada, melalui pekerjaan kita, melalui bisnis kita yang Tuhan percayakan. Sehingga kita bisa melalui pekerjaan dan bisnis ini dipakai Tuhan, membawa manfaat dan keselamatan kekal bagi orang banyak. Bagi karyawan kita, bagi teman-teman kita, bagi customer kita. Dan mungkin di antara kita ada yang Tuhan panggil menjadi guru, menjadi mentor, pengacara, dokter, notaris, dan mungkin lebih banyak profesi lain. Yang semua kita dipanggil untuk melayani Tuhan melalui setiap jasa, setiap servis yang kita lakukan dengan tulus, nggak hitung-hitungan, ya, dan sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi masyarakat. Apapun yang Tuhan minta kita kerjakan, kita mesti ingat, kita adalah pendosa yang masih ada di dunia ini. Akan banyak ada hal yang timbul yang menghalangi kita. Dosa, keangkuhan, ketinggian hati yang kita pertahankan. Ingat ini Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa mengenali Tuhan dan tidak pernah mengakui Dia. Kita tidak akan pernah dipakai Tuhan kalau kita mempertahankan semua ini. Dosa, keangkuhan, dan ketinggian hati. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, bersediakah kita mengakui dosa kita? Datang menghancurkan keangkuhan itu. Dan mau belajar pakai prinsip limbo tadi ya, permainan limbo itu, untuk merendahkan hati. Makin lama makin rendah, dan makin lama makin taat dalam meresponi panggilan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, kita bukan siapa-siapa, dan Tuhan memanggil kita bukan tentang kita. Kalau kita menyambut panggilan Tuhan, itu adalah untuk Tuhan. Dan panggilan itu Tuhan bekerja melalui kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Itu adalah karya Tuhan yang dipakai, yang terjadi di dalam hidup orang percaya. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan bilang terakhir, jangan takut. Itu konfirmasi dari Tuhan. Bertolaklah, lempar jala itu. Tuhan yang akan mendatangkan ikan-ikan itu untuk naik ke permukaan dan masuk ke jala itu. Mari Bapak Ibu, kita berani untuk menjawab panggilan Tuhan. Mari kita berani untuk menjadi penjala manusia. Mari kita mulai tinggalkan, matikan dosa itu, hancurkan keangkuhan itu, dan belajar merendahkan hati. Makin hari, makin rendah. Itu adalah respon yang Tuhan harapkan dari murid-muridnya. Itu adalah persembahan terbaik yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Kerendahan hati adalah titik awal untuk menuju keagungan rohani. Jadi Bapak Ibu, bersedia untuk how low can you go? Mari kita merendahkan hati kita. Mari kita datang bersama-sama, kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mohon ampun kalau kami adalah orang-orang yang pendosa-pendosa, yang tinggi hati,
yang angkuh, yang sering di dalam perjalanan kami bersama Tuhan, kami tidak mengenali Engkau. Ampuni kami Tuhan. Pada kesempatan ini kami diingatkan untuk kami boleh bertekad mematikan dosa dan bersungguh-sungguh menghancurkan keangkuhan kami dan membuang ketinggian hati itu, sehingga dengan rendah hati, makin hari makin rendah, kami boleh mendengarkan Engkau, mendengarkan panggilan-Mu dan taat, untuk kami boleh bertolak dan kami boleh melemparkan jala itu. Kami mau ya Tuhan menjadi penurut-penurut. Kami mau mendengarkan Engkau dan melakukan setiap perintah Tuhan. Tolong kami ya Bapa, tolong. Kalau tanpa pertolongan Tuhan, kami memang tidak berdaya. Dan untuk itu kami menaruh pengharapan kami akan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk peringatan Tuhan yang kami boleh renungkan pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat beribadah dan selamat merayakan hari Tuhan. Sampai jumpa.